Kamu sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga agar bisa produktif, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan usaha yang sudah dilakukan. Jangan khawatir, karena mungkin kamu hanya butuh sedikit perubahan kecil yang bisa membuat dampak besar. Produktivitas seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sulit dicapai. Tetapi pada kenyataannya, itu adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dalam kehidupan yang penuh dengan distraksi, memahami cara bekerja secara lebih efisien adalah kunci dari keberhasilan. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi produktif, mereka harus bekerja lebih lama dan lebih keras. Padahal, produktivitas lebih berkaitan dengan bagaimana kita mengelola waktu dan energi, bukan sekedar jumlah jam kerja. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari memiliki dampak besar terhadap efisiensi dan hasil kerja kita. Dan di dalam video ini, kita akan membahas tentang 5 kebiasaan kecil yang jika diterapkan secara konsisten akan mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan. Oke, mari kita mulai. Kebiasaan yang pertama adalah dengan menerapkan teknik Pomodoro. Apa itu teknik Pomodoro? Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang mengharuskan kita bekerja dalam interval waktu tertentu dan dengan jeda yang terstruktur. Konsepnya sederhana. Misalnya, bekerja selama 25 menit, lalu beristirahat selama 5 menit, dan lakukan itu sampai 4 sesi. Setelah 4 sesi, ambil istirahat lebih lama, sekitar 15 hingga 30 menit. Mengapa ini akan sangat efektif? Karena otak manusia memiliki kapasitas fokus yang terbatas. Dengan membagi waktu kerja menjadi blok-blok kecil, kita menghindari kelelahan mental dan meningkatkan efisiensi. Lalu, bagaimana cara menerapkan teknik ini? Yang pertama, pilihlah tugas yang ingin diselesaikan. Lalu, set timer selama 25 menit dan fokus bekerja tanpa gangguan. Setelah 25 menit, istirahatlah selama 5 menit. Ulangi terus siklus ini selama 4 kali. Lalu, ambillah istirahat yang lebih panjang. Dengan teknik ini, kita bisa menyelesaikan lebih banyak tugas tanpa merasa terlalu lelah. Kebiasaan yang kedua adalah membuat to-do list yang realistis. Banyak orang membuat daftar tugas yang terlalu panjang, sehingga justru berujung pada kebingungan dan stres. To-do list yang efektif adalah to-do list yang realistis dan terstruktur. Bagaimana membuat to-do list yang baik? Yang pertama, prioritaskanlah tugas dari yang terpenting. Terkadang kita sering mengerjakan tugas mulai dari yang termudah dikerjakan terlebih dahulu. Namun terkadang sering lupa dan meninggalkan tugas yang lebih penting. Yang kedua, batasi jumlah tugas yang ingin diselesaikan dalam sehari. Misalnya, 3 hingga 5 tugas utama. Setelah itu, tandai tugas yang sudah selesai. Hal ini untuk memberikan rasa pencapaian dan motivasi. Dengan daftar tugas yang lebih realistis, kita akan lebih fokus dan termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa merasa kewalahan. Kebiasaan kecil yang ketiga adalah dengan menetapkan rutinitas pagi yang produktif. Bagaimana kita memulai hari memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas kita. Rutinitas pagi yang baik bisa membantu mengarahkan pikiran dan energi ke arah yang lebih positif. Beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk pagi yang produktif adalah bangun lebih awal untuk memberi diri waktu persiapan sebelum memulai hari. Kemudian, bisa untuk berolahraga ringan untuk meningkatkan energi dan fokus. Lalu, menulis jurnal atau rencana harian untuk menetapkan tujuan ingin apa hari ini. Berikutnya, hindari langsung membuka media sosial agar pikiran kita tidak terganggu oleh informasi yang tidak penting. Dan terakhir, mungkin bisa dengan sedikit meditasi atau membaca buku untuk mengisi otak dengan hal positif sebelum memulai pekerjaan. Rutinitas ini akan membantu kita memulai hari dengan lebih terarah dan siap menghadapi tantangan. Kebiasaan yang keempat
dengan mengurangi multitasking. Multitasking sering dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Penelitian menunjukkan bahwa multitasking dapat menurunkan efisiensi dan kualitas kerja. Maka itu, multitasking ini sangatlah berbahaya. Karena dapat mengurangi fokus, karena otak harus beralih dari satu tugas ke tugas lainnya. Dan juga meningkatkan tingkat stres dan kelelahan. Selain itu, multitasking juga membuat hasil kerja menjadi kurang optimal. Kebiasaan yang kelima adalah mengatur lingkungan kerja yang nyaman dan bebas gangguan. Lingkungan kerja yang rapi dan nyaman memiliki dampak besar terhadap produktivitas kita. Meja kerja yang berantakan dapat mengganggu konsentrasi dan membuat kita lebih mudah terdistraksi. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang produktif? Yang pertama, pastikan agar meja kerja tetap rapi dan bersih. Buanglah barang-barang yang tidak diperlukan. Kemudian gunakan pencahayaan yang baik. Cahaya alami lebih disarankan, tetapi jika tidak memungkinkan, gunakanlah lampu dengan cahaya yang cukup terang. Lalu, batasi gangguan. Jika bekerja di rumah, atur waktu kerja dan beritahu anggota keluarga agar tidak mengganggu. Lalu, gunakanlah alat bantu seperti noise cancelling headphone untuk menghindari suara-suara yang mengganggu. Dan terakhir, sediakan air minum dan cemilan sehat agar tidak perlu sering meninggalkan meja kerja. Dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, kita bisa bekerja lebih fokus dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Kesimpulannya, produktivitas bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tetapi tentang bekerja lebih cerdas. 5 kebiasaan kecil yang telah kita bahas, seperti menggunakan teknik Pomodoro, membuat to-do list yang realistis, menerapkan rutinitas pagi yang produktif, menghindari multitasking, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, akan membantu kita meningkatkan efisiensi di dalam bekerja. Tidak perlu langsung menerapkan semuanya sekaligus. Cobalah satu kebiasaan terlebih dahulu, dan mulailah rasakan perbedaannya. Konsistensi adalah kunci utama dalam membentuk kebiasaan yang produktif. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, kita bisa mencapai lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat, tanpa merasa terbebani. Jadi, kebiasaan mana yang akan kamu mulai terapkan hari ini?